021212210014. Program Studi Ilmu Administrasi Niaga semester 4 dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD dengan nomor bidan 0401018013. Tema di sini berjudulkan tentang UTS Administrasi Perkantoran Modern. Pokok pembahasan. Di sini terdapat 7 pokok pembahasan. 1. Sejarah administrasi dan memahami sudut pandang administrasi. 2. Hakikat administrasi perkantoran modern. 3. Prinsip-prinsip administrasi perkantoran. 4. Kriteria pokok administrasi dan penataan administrasi. 5. Fungsi-fungsi administrasi penyimpanan arsip atau filing. 6. Kaitan komunikasi dengan administrasi dan pengertian komunikasi. 7. Pengoperasian komputer pada manajemen perkantoran. Baik, untuk pembahasan materi pertama yaitu sejarah administrasi dan memahami sudut pandang administrasi. A. Sejarah administrasi. Sejarah administrasi digolongkan menjadi 4. Pertama, yaitu masa pertama disebut survival periode pada tahun 1886 sampai 1930. Dan yang kedua, masa consolidation and completion pada tahun 1930 sampai 1945. Yang ketiga, masa human relation periode pada tahun 1945 sampai 1959. Dan yang terakhir yaitu masa behavioral periode pada tahun 1959 hingga sekarang. B. Pengertian administrasi. Menurut George Artery adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan kantor dan pelaksanaannya untuk mencapai sebuah tujuan. C. Tujuan administrasi. Tujuan administrasi di sini digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu menyusun program usaha. 2. Mengevaluasi kegiatan organisasi. 3. Memantau kegiatan administrasi. Dan yang keempat yaitu memastikan keamanan bagi kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, hakikat administrasi perkantoran modern. A. Fungsi kantor. Kantor berfungsi untuk menerima berbagai bentuk informasi seperti surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, dan laporan tentang berbagai kegiatan bisnis. Merekam informasi kantor berfungsi untuk merekam informasi agar informasi dapat segera disiapkan apabila manajemen memintanya. B. Unsur-unsur kantor. Di sini terbagi menjadi 8 yaitu pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan humas. C. Ciri-ciri kantor modern. Dari segi sarana dan prasarana yang digunakan diantaranya adalah mempunyai bangunan dan tata ruang yang baik serta modern. Seluruh sistem administrasinya dibangun berbasis teknologi informasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisien, aman, dan akurat. Perlengkapan kantor sesuai dengan keperluan terkini, misalnya komputer. Selanjutnya yaitu materi pembahasan tentang prinsip-prinsip administrasi perkantoran. A. Administrasi dalam arti sempit. Di sini terdapat menjadi 4 ya. 1. Tulis menulis. 2. Catat mencatat. 3. Surat menyurat. Dan yang terakhir yaitu pengarsipan. Pengertian dari tulis menulis yaitu suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Yang kedua yaitu catat mencatat. Pengertiannya bisa mengambil informasi yang diambil dari sumber lain. Dengan mencatat, penulis bisa mengambil inti dari informasi tersebut. Di sini ada surat menyurat. Surat yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain secara terus-menerus, yang kegiatannya dilakukan dengan saling berkirim surat. Dan yang terakhir yaitu ada pengarsipan. Pengarsipan adalah sebuah proses dan cara di mana informasi dalam bentuk dokumen disimpan dengan aman dalam jangka waktu yang tertentu. B. Administrasi dalam arti luas. Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. C.
Tujuan utama administrasi perkantoran. Administrasi bertujuan untuk memonitoring kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Pembahasan yang keempat yaitu ada kriteria pokok administrasi dan penataan administrasi. A. Kriteria pokok administrasi. Menurut Toha pada tahun 1990 menjelaskan bahwa ilmu administrasi baik yang ada pada pemerintah maupun swasta, dasar utama yang menjadi tujuannya adalah mencapai efisiensi. Tujuan pokok dari ilmu administrasi adalah terlaksananya suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan pengeluaran tenaga kerja dan perbekalan yang sedikit-dikitnya. B. Penataan administrasi. Menurut Badudu Zaid pada tahun 1996 halaman 132, penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses yang panjang di mana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang telah teratur demi pencapaian sebuah tujuan. C. Bentuk nyata adanya penataan administrasi. Bentuk nyata dari adanya penataan administrasi adalah terjadinya suatu perubahan tentang pelayanan masyarakat dalam bentuk pemeranan kegiatan, sumber daya aparatur sesuai dengan ketetapan waktu dan tingkat kepuasan. Pembahasan yang kelima yaitu fungsi-fungsi administrasi penyimpanan arsip atau filing. A. Pengertian arsip. Menurut Dr. Anders Deleangzi, dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara tepat ditemukan kembali. B. Tujuan arsip. Tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Contohnya, menyampaikan surat dengan aman dan mudah selama diperlukan, menyiapkan surat setiap diperlukan, dan yang terakhir, mengumpulkan bahan-bahan yang mempunyai sangkut paut dengan suatu masalah yang diperlukan sebagai pelengkap. C. Peranan arsip. Menurut Sedar Mayanti pada tahun 2008 halaman 43, peranan arsip sebagai sumber informasi, maka arsip dapat membantu mengingatkan dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat dan tepat mengenai suatu masalah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa peranan arsip adalah sebagai berikut. A. Alat utama ingatan organisasi. B. Bahan atau alat pembuktian. C. Bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. D. Barometer kegiatan suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip. Dan yang terakhir, E. Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Pembahasan yang keenam yaitu kaitan komunikasi dengan administrasi dan pengertian komunikasi. A. Komunikasi administrasi adalah penyampaian pesan secara timbal balik di antara anggota untuk menumbuhkan saling pengertian dalam rangka saling mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. B. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. C. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi di sini yaitu membuat komunikan menunjukkan perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial atau antisipasi sosial. Pembahasan yang ketujuh yaitu pengoperasian komputer pada manajemen perkantoran. A. Komputer. Komputer adalah alat yang sangat dibutuhkan untuk menyimpan dan memproses data atau dokumen di kantor. Maka dari itu, perangkat ini wajib ada di dalam sebuah kantor. B. Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. C. Jenis-jenis komputer. Di sini terdapat 4 jenis, yaitu PC atau personal komputer, kedua desktop, ketiga laptop, dan yang terakhir notebook.
Dari 4 jenis tersebut mempunyai fungsi yang sama walaupun ada sedikit perbedaan dari latar belakang tersebut. Baik, dari kesimpulan tersebut kita bisa menyimpulkan penerapan sistem perkantoran modern sekarang ini menjadi satu hal yang penting. Perusahaan yang mengikuti perkembangan zaman dengan baik bisa lebih maksimal dalam bekerja. Pengembangan perusahaan ke arah modern menjadi satu hal yang perlu dilakukan dari waktu ke waktu. Misalnya, pembaruan tata ruang kantor sampai dengan penggunaan aplikasi perkantoran akan lebih memudahkan dan memberikan efisiensi kepada karyawan. Yang kedua, ada kesimpulan tentang administrasi perkantoran atau manajemen kantor merupakan rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi atau mengatur dan menyusun, mengarahkan, mengawasi atau melakukan kontrol, serta menyelenggara secara tertib berbagai pekerjaan perkantoran ketatausahaan. Administrasi perkantoran mempunyai hubungan erat dengan pelayanan timbal balik. Ketertiban dan kelancaran dalam kegiatan administrasi perkantoran berpengaruh terhadap ketertiban dan kelancaran pelayanan yang dampaknya adalah kepuasan bagi penerima layanan. Sekian hasil dari presentasi UTS Administrasi Perkantoran Modern ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.